bagian kami hanya memuji dan menyembah Tuhan saja. Sama seperti yang dialami oleh Yosafat. Banyak musuh untuk menyerang mereka, tapi mereka lakukan mencari Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, fisik kita, kekuatan kita, intelektual kita semua punya batas. Tapi pada saat engkau memuji menyembah Tuhan, datang padanya, maka sesuatu yang tidak mungkin akan engkau dapatkan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel saat Yosafat memimpin. Bahkan semua musuh mereka jatuh tergeletak tanpa mereka ikut berperang. Hari ini kami menerima firman Tuhan, sehingga di dalam kesesakan kami mengerti dan kami ambil keputusan untuk selalu mencari Tuhan. Semua yang menerima firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama katakan amin. Jadi semua lagi katakan amin. Prosperous people, I glorify Jehovah, my church, my home. Jehovah, my church, my home. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Baik, ini minggu pertama di bulan Oktober ya. Kita bersyukur setiap bulan dapat kita lewati semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Dan kita akan terus dituntut Tuhan dan jangan pernah bosan untuk dituntut Tuhan. Ya. Karena apa? Ya memang kehidupan kita itu harus dituntut Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan. Ada dua kunci waktu kita mengalami kesesakan. Siapapun kita pernah mengalami kesesakan, ya. Banyak tantangan hidup, seolah-olah jiwa dan batinmu itu sesak, dan memang betul-betul sesak. Pada saat Bapak dan Ibu pun mengalami suatu tantangan hidup, persoalan hidup, percaya saja setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tetapi solusi jalan keluar itu yang buat perbedaan. Maka hari ini kita sepakat, di dalam kesesakan apapun yang kau alami hari ini, kunci keberhasilannya itu hanya di dalam Tuhan. Katakan amin. Lebih seru lagi katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yuk. Yes. Selesai ibadah kita nanti menerima pengurapan ya. Baik, kita membaca di dalam nats firman Tuhan 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai dengan ayat 3 ya. Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 3. Yuk sama-sama. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ayo baca bersama-sama. No, TB-nya dulu. Gak ada TB-nya? 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 3. Nah, tadi sudah ada itu. Iya, ayat 20 2 dan 3. Oh iya, berarti salah. Ya. Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Perhatikan di situ ya. Yosafat itu menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan di situ. Ya. Jadi Yosafat dengan semua bala tentaranya itu terjepit. Mereka mengalami kesesakan. Dari semua angkatan bersenjata, dari bangsa lain, dari musuhnya, dari semua sudut datang untuk menyerang, termasuk yang dikatakan di firman Tuhan ini tadi dari laut Asin, termasuk datang dari Bani Amon, termasuk juga datang dari Moab,
Siapa itu pegunungan Seir? Pegunungan Seir itu keturunan Esau. Ya, perhatikan di situ. Waktu Yosafat dengan semua bala tentaranya terkepung dan mengebung mereka hampir lebih kurang 1 juta. Ya, hampir 1 juta menyerang mereka. Maka perhatikan di situ. Apa nanti yang dilakukan oleh Yosafat pada saat kesesakan hatinya itu? Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 20 yuk. Kembali ke belakang. 2 Tawarik 20 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 20 ke belakang. Yuk, kita baca 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju pada gurun Tekoa. Terus ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Katakan amin. Kita baca satu lagi BMK-nya. Yuk, 1 dan 3. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, rakyat keluar dan pergi ke daerah padang gurun dekat Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, Yosafat memberikan pesan ini kepada mereka, rakyat Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan sanggup bertahan. Terimalah nasihat dari nabi-nabimu, maka kamu akan berhasil. Katakan amin. Perhatikan, di zaman kerajaan Yosafat, Israel itu terbagi 2. Ya, Israel terbagi 2. Yang pertama kerajaan Yehuda, itu yang dipimpin oleh Yosafat. Terus kerajaan selatan itu dipimpin oleh Raja Ahab. Mari perhatikan di sini. Di dalam kondisi tersesat tadi, apa yang harus dilakukan oleh Yosafat? Dari semua penjuru sudah datang untuk menyerang, dan jumlahnya melebihi daripada tentara mereka. Bahkan dari laut datang, dari timur datang, dari utara datang. Mereka tersesat di dalam keadaan seperti itu. Coba bayangkan dulu Bapak dan Ibu, posisikan diri kita seperti Yosafat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Melawan tidak mungkin menang. Yang artinya maut kematian sudah ada di depan. Tetapi saat itu Yosafat harus mengambil keputusan. Dia sebagai raja, apa yang harus dilakukan? Berarti ini berbicara soal iman di saat datang kegentingan. Ini berbicara soal iman di saat ada kesesatan. Ini berbicara iman di saat ada tekanan hidup. Maka lihat, pada saat peristiwa itu, iman pada saat itu seolah-olah sedang membicarakan sebuah bentuk kekuatan yang kokoh, tak tergoyahkan. Perhatikan, situasi saat itu dia memakai iman, tapi iman yang dia bangun itu seperti seolah-olah kekuatan yang kokoh, teguh, dan tak tergoyahkan. Tapi perhatikan, kalau kita perhatikan kehidupan raja-raja Yehuda tadi, iman itu seolah-olah memiliki benang tipis yang begitu rapuh. Perhatikan, benarkah demikian? Atau manusianya yang rapuh? Perhatikan, pada saat kita mengalami kesesakan, imanmu itu diuji, imanmu itu diperhadapkan, rapuh atau tetap kokoh. Nah, imanmu rapuh atau orang yang rapuh? Perhatikan, iman tidak pernah ada masalah, tapi iman itu akan selalu tinggal dalam hidupmu. Pada saat mengalami kesesakan, perhatikan, yang kau lakukan itu imanmu, ketakutanmu, seruanmu, atau apa? Pada saat mengalami kesesakan, yang pasti iman itu tetap kokoh, tapi sering manusia yang rapuh. Ya, perhatikan, waktu Sarah menunggu anak 10 tahun, dia juga rapuh. Dia juga rapuh. Imannya juga rapuh akhirnya. Maka setiap kita mengalami kesesatan,
imanmu juga bisa rapuh, orangnya juga bisa rapuh. Maka waktu imanmu sudah rapuh, engkau sudah rapuh, kembali perhatikan kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang tidak pernah rapuh. Amin. Halo, amin. Nah, maka perhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehazkiel kepada Yosafat dan rakyat membangkitkan semangat dan iman mereka. Maka perhatikan sekali lagi, hanya bisa membangkitkan dewasa engkau kegembiraan itu hanya iman, itu hanya firman, tidak ada yang lain. Setuju kata kami? Maka miliki iman, miliki iman. Waktu engkau memiliki iman, imanmu dan orangnya pasti kuat. Tapi waktu engkau rapuh, orangnya rapuh, imannya rapuh, kembali hanya kepada kasih karunia Tuhan, tidak pernah rapuh. Setuju katakan amin? Sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh pasukan perang. Seharusnya pada saat ada tentara musuh di depan, Yosafat harus mempersiapkan seluruh bala tentaranya, latihan pada saat itu, bahkan siap-siap pada saat itu, dan mereka belajar untuk melihat di mana ada peluang itu. Sehingga secara sistem kemiliteran mereka sebenarnya harus mempersiapkan diri, artinya nyawa sekalipun harus siap untuk mati. Nah, tetapi lihat apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh nabinya kepada Yosafat. Apa yang difirmankan di situ? Mungkin secara teori mereka sangat dirugikan, mungkin secara persiapan mereka sangat dirugikan, tetapi yang Yosafat lakukan sesuai dengan perintah nabinya, engkau harus bernyanyi. Perhatikan, kau harus bernyanyi. Lagi perang disuruh nyanyi, nyambung atau tidak? Lagi untuk mempersiapkan tapi disuruh nyanyi. Kalau zaman dulu itu perang, itu mereka punya etika. Pada saat mereka perang, itu mereka punya aturan, tidak boleh menyerang sembarang. Artinya mereka tidak pernah bisa menyerang secara tiba-tiba. Mereka semua harus mempersiapkan diri dulu, baik dari pihak lawan, baik dari kita sendiri. Jadi mereka mempersiapkan diri. Artinya Yosafat seharusnya mempersiapkan diri, tapi nabinya menyuruh mereka semuanya, ayo nyanyi. Nyambung tidak? Halo? Kalau bapak dan ibu dipersiapkan seperti itu, kau pergi perang atau nyanyi, pilih yang mana? Halo? Waktu kau bernyanyi itu merugikan pasukanmu. Seharusnya yang nyambung itu kau siap-siap mengangkat senjata, mengangkat tombak, tapi disuruh nyanyi. Halo? Disuruh perang loh ini. Ya, Bang Ferdinand disuruh perang nih, pistol depan. Tapi temanmu satu nyanyi aja di sampingmu. Saya mau tanya, mana yang benar? Yang nyanyi atau pegang pistol? Ini loh musuh sudah di depan. Ayo, pilih yang mana? Nyanyi atau pistol itu? Hah? Secara logika seharusnya pistol, betul. Tapi nabinya mengatakan kepada Yosafat, nyanyi. Caranya Tuhan itu sekali tidak masuk akal, Bapak dan Ibu. Di luar nalar. Bahkan mungkin waktu kita nyanyi, yang lain itu ngejek kita. Karena apa? Karena di firman Tuhan nanti seluruh tentara itu tidak disuruh nyanyi. Seluruh pasukan itu tidak disuruh, seluruhnya tidak disuruh nyanyi. Tetapi mereka dipilih Tuhan, orang-orang dari semua tentara itu dipilih menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Perhatikan, setengah pasukan disuruh nyanyi, setengah pasukan lagi disuruh siap-siap. Berarti dua versi ini diizinkan, nyanyi, yang satunya siap-siap. Kalau disuruh memilih pergi perang atau nyanyi, halo, perhatikan dulu. Bapak dan Ibu coba pilih. Ini
seorang nih, amin. 50 orang disuruh perang, 50 orang disuruh nyanyi. Pilih yang mana? Yang benar. Loh, orang nyanyi itu gak pegang tombak. Yang satunya perang pasti pegang tombak, artinya masih ada perlawanan. Tapi yang 50 itu disuruh nyanyi. Halo? Pernahkah Bapak dan Ibu waktu kesesatan engkau hanya nyanyi aja? Pernah gak? Orang lain akan mengatakan nyanyi itu tidak menyelesaikan masalah. Kamu harus hadapi. Perhatikan, ada pasangan suami istri. Contoh, ya, suaminya itu kemana-mana jajan, tanda kutip jajan, tahu? Sehingga apa yang ditawarkan kepada si istri ini, selidiki dia, ikuti dia. Bahkan modelnya seperti seorang polisi yang intel. Atau yang kedua, istrinya hanya disuruh dia duduk dan nyanyi saja. Saya mau tanya, kepuasan batin yang mana? Yang cepat didapat? Selidiki, survei dia, lihat dia, ikuti dia, hanya disuruh manis, duduk dan berdoa, nyanyi. Kepuasan batin di mana? Selidiki. Halo? Saya berharap Bapak dan Ibu melalui peristiwa ini, apapun masalah menghadapi dalam kesesatan, perhatikan, lebih baik pilih nyanyi. Amin. Karena waktu engkau nyanyi itu rohmu yang bangkit. Waktu rohmu yang bangkit, batinmu akan tenang. Waktu rohmu bangkit, fisikmu akan tenang. Waktu rohmu bangkit, pikiranmu itu akan tenang. Katakan amin. Nah, jadi Nabi itu menyuruh Yosafat itu supaya nyanyi. Maka orang nyanyi itu dipilih. Maka Bapak dan Ibu, setiap Bapak dan Ibu yang melayani di tempat ini disuruh nyanyi, itu pilihan. Karena tidak semua orang suaranya bagus bisa nyanyi. Halo? Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk melayani Tuhan, khususnya juga bernyanyi, oh itu sangat istimewa. Karena di surga itu nanti tidak lagi perang. Di surga itu kita hanya disuruh Tuhan memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga nyanyi itu harus menjadi karakter bagimu. Mereka yang melayani nyanyi, Bapak dan Ibu yang di jemaat juga harus nyanyi. Pendiri yang tahu harus nyanyi. Pemain musik harus nyanyi. Karena nanti di surga itu hanya nyanyi. Jadi kalau ada masalah, nyanyi aja. Amin. Amin. Kalau cicilan ditinggal 2 hari belum dibayar, sudah nyanyi aja. Dari mana pertolongan? Nyanyi aja. Waktu dalam keadaan terjepit seperti itu. Amin. Jadi bersyukur setiap kita yang dipilih Tuhan untuk nyanyi di rumah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Nah lihat, lalu secara ajaib perhatikan, Tuhan sendiri yang berperang melawan Amon dan Moab, dan mereka hanya nyanyi saja. Sehingga ketika Yosafat dan bala tentaranya tadi tiba di medan perang, perhatikan, ya, mereka kalau perang itu punya etika. Jadi tidak sebab, tidak sesuka hatinya. Ada aturannya, ada jamnya, ada harinya. Nah, jadi waktu mereka sebelum perang memuji Tuhan, pasukan yang satunya mereka maju ke medan perang. Waktu mereka maju ke medan perang, ternyata mereka justru sudah menemukan mayat-mayat berhamparan. Halo? Ayat 24 di situ. Ya. Ajaib bukan? Apa hubungannya nyanyi dengan perang? Kalau perang mereka ambil senjata masih nyambung. Tapi kalau perang disuruh nyanyi tidak nyambung. Tapi melalui puji-pujian mereka sebelum mereka perang, tentara itu maju, sudah ditemukan seluruh musuh di situ, mayatnya berkelimpahan ada di tempat itu. Dan firman Allah mengatakan mereka tinggal menjarah
Bahkan waktu mereka menjarah itu butuh 3 hari untuk menghabiskan semua jarahannya. 3 hari. Saking begitu. Perhatikan, nyanyian itu harus menjadi gaya hidup kita. Semua tentang masalah hidup kita, Tuhan yang berperan. Kita bisa melihat orang yang suka memuji menyembah Tuhan tanpa dia sadar, nyatanya selalu ada solusi. Katakan amin. Termasuk juga masalah finansial, itu juga Tuhan berikan solusi. Mereka 3 hari untuk mengambil semua jarahannya, tidak habis-habis selama 3 hari. Maka perhatikan di situ, apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Moab, Amon, Seir. Waktu Seir tidak setuju dengan kedua suku ini, bangsa ini, antara satunya mereka berperang. Setelah mereka berperang, antara satunya yang menang, mereka juga berperang lagi. Jadi 3 dari Seir, Moab, terus dari laut tadi, terus dari bangsa Amon tadi, justru mereka berperang sendiri dan semuanya mati. Perhatikan, sinyalnya itu nyambung. Kenapa mereka sampai berperang antara mereka? Karena umat bernyanyi. Amin. Ingat, caranya Tuhan itu sering sekali di luar nalar kita, tapi Tuhan hanya mau kita taat melakukannya, walaupun tidak nyambung dengan pikiran kita. Maka lihat, pada saat itulah Allah bertindak. Masalah terbesar sebenarnya manusia itu adalah suka berubah. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Yosafat, tapi kalau membaca nanti di akhir hidup Yosafat, dia berubah. Dia kembali lagi percaya kepada raja yang lain yang tidak percaya Tuhan. Perhatikan, masalah terbesar manusia itu suka berubah. Pada saat dia juga mendapat kemenangan, justru berubah. Maka lihat di situ, situasi hati Yosafat berubah. Setelah menerima kemenangan, sayang sekali ada kisah di dalam kehidupan Yosafat, ada noda yang di dalam kehidupan Yosafat itu yang bisa dikatakan membuat kehidupan Yosafat jadi kotor. Entah apa alasannya, tapi kalau kita bisa melihat lagi nanti di ayat 35, di mana Yosafat itu bersekutu kembali dengan Ahazia yang fasik perbuatannya. Perhatikan, kalau Bapak dan Ibu hari ini dalam kesesakan, Tuhan tolong jangan berubah. Mengapa? Karena setiap hari itu berbulan besar kita untuk sesat. Tidak ada ceritanya hari ini kita menang, semuanya selesai. Enggak. Setiap hari itu kita berperang. Berperang dalam apa? Khususnya di dalam kesesakan, menghadapi. Maka lihat, waktu ada kesesakan datang, Tuhan menetapkan engkau sebagai pemenang. Waktu kau mengalami pemenang itu, jangan berubah. Amin. Jangan pernah berubah. Karena apa? Kemenangan itu sudah milikmu. Tapi kalau kau berubah, kemenangan itu menjadi pihaknya musuh kita. Ngomong kanan kiri, jangan berubah. Konsisten. Amin. Waktu sesat, jangan berubah. Belum ada pertolongan, jangan berubah. Waktu kau justru menghadapi, jangan berubah. Dan Yosafat berubah. Dia kerjasama lagi dengan Ahazia. Ahazia ini seorang raja yang benar-benar perbuatannya tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, lihat lagi di situ. Apakah mungkin Yosafat menganggap hal ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan imannya sehingga dia tidak mempertimbangkan kehendak Allah? Jadi sebelum berubah, coba mikir panjang. Kalau ada pertolongan di luar firman Tuhan, coba mikir panjang.
Coba pertimbangkan lagi. Imanmu itu harus menjadi sinyal yang akan terus kau pertimbangkan. Nah, lihat di situ, Yosafat rupanya dia tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Pada waktu firman Tuhan menegur dia ketika bersekutu dengan Ahab. Tuhan sudah tegur dia, jangan bersekutu dengan Ahab. Walaupun Ahab itu masih dalam satu rumpun sebuah kerajaan Israel, tapi Ahab seorang raja penyembah berhala. Tuhan sudah ingatkan Yosafat berkali-kali. Akibatnya kita bisa melihat Tuhan pun mengacaukan apa yang mereka kerjakan. Kalau Tuhan bisa memberikan kemenangan padamu, di mana engkau selalu taat, di mana engkau tidak bisa menang, Tuhan bisa ubah itu menjadi kemenangan. Tapi perhatikan, waktu engkau berubah, hidupmu akan kacau. Halo? Maka perhatikan dua kunci di mana kita untuk menerima kesesakan kita bisa menang. Yang pertama, miliki kepercayaan yang benar. Yuk ngomongkan kiri, 1, 2, 3. Miliki kepercayaan yang benar. Apa yang kau tonton hari ini di media, itu hati-hati. Apa yang kau perdebat, orang yang kau dengar, kau lihat lagi memperdebatkan firman Tuhan di media, itu hati-hati. Lebih baik tutup. Firman Tuhan itu gak boleh diperdebatkan di media sosial. Tidak bisa. Tapi itu sekarang yang kita lihat setiap hari. Bangun pagi buka TikTok sudah perdebatan. Bangun pagi buka FB sudah perdebatan. Bangun pagi lihat IG sudah perdebatan. Firman Tuhan tidak boleh diperdebatkan di media sosial. Katakan amin. Nah, lebih baik Bapak dan Ibu tutup itu, karena itu akan bisa memgoncangkan. Katakan amin. Katakan amin. Maka miliki kepercayaan yang benar. Kepercayaanmu yang benar satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Tidak ada alternatif. Tidak ada orang kedua, hanya Yesus. Percaya pada Tuhan itu kita tetap teguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu membuat kita tetap teguh. Kalau percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, itu membuat kita sanggup bertahan. Dan percayalah dan terimalah nasihat dari nabi-nabinya. Perhatikan, banyak sekarang ini juga pembicara-pembicara di media sosial yang harus kita hati-hati. Ya, perhatikan di sini. Lebih baik Bapak dan Ibu percaya saja sama Tuhan dan lihat, percaya saja apa yang menjadi tuntunan di gereja ini. Katakan amin. Katakan amin. Maka kalau ada masalah, saudara dalam kesesakan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu punya masalah dalam ekonomi, cari Tuhan. Kalau dalam kesesakan masalah dalam rumah tangga, cari Tuhan. Jangan cari tetangga. Katakan amin. Tetangga mungkin bisa memberikan solusi secepatnya, tapi itu membuat kau menjadi jauh lagi dari Tuhan. Maka seluruh jemaat Tuhan di tempat ini percaya saja pada tuntunan Tuhan, pada gereja kita, yaitu tuntunan kasih karunia. Sepakat amin? Sepakat amin? Tepuk tangan untuk Tuhan. Proses seorang nabi, proses seorang hamba Tuhan itu butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama. Kalau disuruh untuk memilih, lebih baik tidak menjadi hamba Tuhan. Tetapi seorang nabi, seorang imam, itu memang pilihan Tuhan. Di dalam perjalanan seorang nabi atau seorang imam itu juga ditentukan karakternya. Maka bagian kita di tempat ini jangan pernah meresponi apapun di media sosial, pendapat-pendapat orang. Jangan. Titik saja. Katakan amin. Katakan amin. Ada orang yang saya kenal,
Itu akhirnya menjadi perdebatan dalam media sosialnya. Perhatikan. Sekarang diungkit lagi masalah tentang bahasa roh. Yang satu mengatakan bahasa roh yang asli seperti ini, bahasa roh yang palsu seperti ini. Nah, orang itu tadi kalau dibilang coba lakukan mana bahasa roh yang asli, yang ngomong itu juga nggak bisa. Jadi semua jadi abstrak. Maka kembali lagi, kau masuk surga, tidak ada penekanan kau harus bisa bahasa roh atau tidak. Setuju? Setuju katakan amin. Surga itu Tuhan buat tanpa syarat. Surga itu hanya Tuhan tawarkan engkau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, yaitu Yesus. Hiduplah dalam kasih karunia itu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Ingat kembali lagi, yang pertama miliki kepercayaan yang benar, dan solusi yang kedua di situ, ya, nyanyikanlah nyanyian syukur pada Tuhan. Hari ini siapa mengalami kesesakan? Coba katakan. Oh, luar biasa, tidak ada yang tenggelam ya. Saya sangat senang dengan jemaat, tidak ada kesesakan. Berarti semuanya bernapas lega. Amin. Nah, perhatikan di sini, ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mengalami kesesakan, nyanyikan aja nyanyi syukur sama Tuhan. Selesai. Mungkin waktu engkau selesai menyanyikan itu kok gak ada solusi. Engkau menyanyikan itu bukan cari solusi. Engkau bernyanyi untuk Tuhan itu supaya kau tetap dekat dengan Tuhan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, perhatikan Tuhan yang berperang di depan. Tapi waktu kau nyanyi, yang kau harapkan solusi, tidak akan dapat solusi. Jadi jangan memakai dua jurus tadi membuat engkau supaya keluar dari kesesakan. Itu yang kau tunggu-tunggu. Tapi yang dimaksud di sini, engkau selalu memiliki kepercayaan yang benar sama Tuhan. Artinya apa? Waktu engkau dalam sesat dan tidak sesat, engkau harus tetap percaya Tuhan. Tapi pada saat tertentu engkau hanya meminta solusi dari Tuhan, Tuhan berikan solusi. Waktu engkau tidak mengalami sesat, kau bisa tidak percaya Tuhan. Jadi pengajaran yang benar dalam semua situasi Tuhan tetap menopangmu. Tetapi dalam semua situasi Tuhan mau tetap engkau ditopangnya. Tapi sering sekali kita manusia tidak mau ditopang. Ya, maka jemaat Tuhan yang terkasih sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian syukur pada Tuhan. Waktu engkau mengalami kesesakan, nyanyikan syukur. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Engkau nyanyikan itu berkali-kali, berulang-ulang, batinmu itu akan puas. Waktu engkau mengatakan selesai nyanyi, kok ada solusi? Tak boleh. Amin. Berarti engkau bernyanyi pada Tuhan itu karena ada faktor X. Tidak bisa. Sudah kau saya nyanyi diulang-ulang juga sampai 50 kali tetap aja udah amin, tidak ada solusi. Salah. Itu bukan kepercayaan yang benar. Amin. Halo, amin. Kita baca lagi. Gue tawarin 21-nya. Yuk. 1, 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan kembali lagi, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu sering sekali dengan tidak nyambung lagi dengan dunia. Ya, saya bertemu dengan seseorang, saya masuk ke rumahnya, saya lihat rumahnya dibangun dengan bagus, view-nya sangat bagus. Waktu kami bercakap-cakap, akhirnya ujung-ujungnya saya mengatakan,
tentang keselamatan. Ya, tentang keselamatan. Waktu saya beritahu tentang keselamatan, dan saya tanya, ternyata dia tidak mengerti tentang keselamatan. Waktu saya tanya dia, kalau mati hari ini yakin gak masuk surga? Saya tidak yakin. Siapa itu tadi? Kristen. Siapa itu tadi? Beribadah. Siapa itu tadi? Bawa Alkitab. Siapa itu tadi? Melayani. Kebenaran yang benar tidak seperti itu. Kebenaran yang benar yang paling tertinggi, kita semua harus mengerti tentang keselamatan. Katakan amin. Akhirnya saya beritakan keselamatan pada dia. Waktu saya beritakan keselamatan pada dia, dan dia bersyukur, dia menerima. Dan dia pun, saya tanya kepada dia, tanyakan itu pada istrimu. Saya bilang sama dia, kalau memang jawabannya juga sama seperti jawaban awal, beritakan lagi kasih karunia pada dia. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Waktu bapak dan ibu perhatikan, waktu Petrus menyangkal 3 kali, betul kan? Betul tidak? Menyangkal 3 kali. Yang selalu ngomong duluan siapa? Petrus kan? Yang merasa selalu sok pahlawan siapa? Petrus kan? Kalau ada masalah-masalah apa? Petrus yang duluan. Yang mencabut pedang terus telinga serdadu, siapa yang buat? Petrus. Tapi waktu ada ibu-ibu, ibu rumah tangga mungkin pada saat itu, engkau kan salah satu dari muridnya. Apa kata Petrus? Oh enggak, oh enggak, oh enggak. Padahal siapa itu Petrus? Waktu Yesus sudah mati dan Petrus kembali ke pekerjaan lama. Perhatikan, Petrus pun akhirnya, Yesus pun akhirnya menawar Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Anak Yohanes, saya mengasihimu Tuhan. Tuhan tanya lagi yang kedua, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Anak Yohanes, saya mengasihimu Tuhan. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Disitulah Petrus mengeluarkan air mata. Disitulah Petrus hatinya hancur. Hatinya hancur. Kenapa sampai Tuhan nanya kepada Petrus supaya dia tidak berubah lagi, supaya dia teguh, supaya dia kokoh. Dan apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan buat kita semua. Kalau kita mengasihi Tuhan, salah satu wujudmu, kau harus memberitakan kasih karunia. Kau harus menyampaikan kepada mereka yang tidak mengerti tentang keselamatan. Katakan amin. Karena itu tugas kita semua. Ya, mari selalu memuji dan bersyukur di hadapan Tuhan. Lanjut, Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Yuk, 1, 3. Bersyukurlah sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan, lanjut lagi, Mazmur 129 1 dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan di situ, Mazmur 118 itu diawali ayat pertama dan ayat terakhir 29 dengan kata bersyukurlah bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Perhatikan Mazmur 118 tadi, ayat pertama diawali dengan bersyukurlah dan ditutup dengan ayat 29 bersyukurlah. Ayo, model bersyukur ini harus menjadi karakter kita. Katakan amin. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, bersyukur. Ya, bersyukur terus. Halo, amin. Coba Tuhan kita itu sudah banyak kesalahan kita, Dia hanya ngomong bersyukur, mengucap syukur padanya, mengucap syukur bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Lanjutkan BMK-nya. Mazmur 118 ayat 7. Yuk, 1 dan 3. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah
mereka yang membenci aku. BMK-nya 1, 2, 3. Tuhan menyertai aku untuk menolong aku. Aku akan melihat musuhku dikalahkan. Hebat kan anak Tuhan? Amin. Dia memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat Tuhan yang berperang buat dia. Kita hanya bernyanyi, bersyukur. Katakan amin. Kalau ada orang mengatakan hanya nyanyi dan bersyukur, itu tidak ada solusi. Maka orang tinggal kasih karunia Tuhan dengan mereka masih tinggal di hukum Taurat, itu selalu kontradiksi. Ya, tidak akan pernah bisa gabung. Kita baca lagi 1 Tawarik, lanjut. 1 Tawarik 16 ayat 7. Yuk, 1 dan 3. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara semuanya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Perhatikan di sini ya. Ayat 7 dan 3 kita baca dulu lagi. Ya, 1 dan 3. Ketika segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud. Lanjut, menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maka perhatikan, gereja kita itu hanya menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Gereja kita itu hanya fokusnya menyampaikan tentang kasih-Nya. Gereja kita ini tidak akan pernah menakut-nakuti jemaat tentang penghukuman. Tetapi gereja kita harus selalu fokus terhadap kasih-Nya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu hari ini tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu. Hari ini Bapak dan Ibu tidak percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan mempercayai. Hari ini Bapak dan Ibu meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Katakan amin. Itu yang harus Bapak dan Ibu terima. Itu yang harus Bapak dan Ibu tanam. Sehingga pada saat kita mengalami situasi yang sulit pun, kita tidak di pihak menyalahkan Tuhan, tetapi kita selalu di pihak Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Apa yang dialami oleh Yosafat dengan kesesakan itu juga yang dialami oleh Raja Daud. Kasusnya hampir sama di dalam dunia perang. Tetapi Daud mengatakan bersyukur saja terhadap kasih Tuhan selama-lamanya. Jadi perhatikan, bersyukur di hadapan Tuhan itu tidak hanya untuk berbicara praktek saja, tidak hanya berbicara teori saja, tetapi Yosafat sudah mengalami, Daud sudah mengalami, Salomo sudah mengalami, bahkan semua tokoh-tokoh iman dalam Alkitab Ibrani 11 sudah mengalami. Dan selanjutnya biar Bapak dan Ibu dan saya yang mengalaminya. Amin. Karena situasi pada saat itu Raja Daud, bayangkan Yerusalem itu dikepung musuh, segala akses untuk keluar telah diblokir. Jadi daerah Yerusalem itu sudah diisolasi, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, termasuk semua bahan makanan tidak boleh masuk. Itu yang dialami oleh Raja Daud pada saat mengalami kesesakan itu. Nah perhatikan, Raja Daud Yosafat, dia harus menyelamatkan ribuan orang. Artinya kesesakan dia ditekan oleh kehidupan ribuan orang. Nah kalau kehidupan kita itu ditekan hanya 1-2 orang, seharusnya kita tak perlu sesak. Tapi pun kalau sesak, lihat Yosafat yang ribuan, Daud yang ribuan, dia tetap menjadi pemenang. Apalagi kita di dalam Yesus, masa cuma 1-2 orang membuat hidup sesak, engkau tidak membangkit. Nah demikianlah, perhatikan, semua akses pertolongan dari luar, itulah kesesakan yang sedang dialami oleh umat Israel. Aku di sini pemasmur mewakili umat. Kepada siapa pengharapan akan pertolongan diarahkan? Itu hanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab dengan melepaskan mereka dari kepungan musuh. Dengan kekuatan Tuhan, umat memaksa musuh membubarkan
kepungannya. Pemazmur mengajak kita lagi semua bahwa komponen umat bersyukur itu mengakibatkan pertolongan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur itu mempercepat pertolongan Tuhan turun pada. Tapi kalau ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, menggerutu, itu membuat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan hinggap padamu. Bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi kita yang membuat batasan tadi. Seperti Yerusalem yang dikepung. Kalau orang dalam kesesatan, itu seperti seseorang yang lagi dikepung. Dia tidak boleh keluar, dia tidak boleh masuk. Maka waktu orang dalam kesesatan, minimal ayo bernyanyi buat Tuhan. Waktu kau dalam kesesatan, hiduplah negeriku, dan itu nggak ada hubungan. Nggak ada nanti presiden yang akan turun menolongmu. Tapi nyanyikanlah nyanyian baru buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Nyalian di situ. Dari syukur itulah lahirlah keyakinan bahwa berlindung dan mengandalkan Tuhan ialah sikap yang bijaksana. Manusia dengan keperkasaan sehebat apapun tidak dapat melawan Tuhan. Buktinya pertolongan Tuhan tepat waktu dengan membubarkan musuh dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalau Yosafat semua musuhnya mati tergeletak, tapi zamannya Daud, caranya Tuhan, semua musuh itu bubar. Jadi solusi dari Tuhan itu sangat banyak. Dan setiap kasus, setiap orang itu solusi dari Tuhan itu bisa berbeda-beda. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha solusi, maka tetaplah percaya kepadanya. Jerit atau tangis ketakutan menjadi sorak-sorai kemenangan umat Israel pada saat itu. Karena apa? Pemazmur yakin dia akan tinggal hidup untuk menyaksikan terus karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Jadi bagianmu dan bagian saya hari ini yang mengalami kesesatan, kau pasti pemenang. Setelah kau menjadi pemenang, kau akan selalu diikuti dengan karya-karya Tuhan pada berikutnya. Amin. Setiap tahun itu karya Tuhan padamu itu akan terus naik. Coba saksikan, coba lihat. Kalau setiap tahun itu kita diizinkan Tuhan untuk menikmatinya, itu karya Tuhan yang terbaik bagimu. Amin. Nah, di sini pemazmur sadar bahwa penindasan yang umat alami itu merupakan proses pendisiplinan Tuhan atas keberdosaan mereka. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah menghukummu, tapi ada satu saat Tuhan juga bisa mendisiplinkanmu. Supaya apa? Supaya berhenti mengandalkan kekuatan lain. Supaya apa? Supaya berhenti meminta pertolongan dari lain. Supaya apa? Supaya waktu kesesatan itu kau bisa lebih dalam dengan Tuhan. Amin. Pernahkah kau mengalami seperti Yerusalem tadi? Terkepung dari segala arah, tanpa jalan keluar, sehingga kita putus asa dan habis daya? Saya yakin kita pernah saat-saat seperti itu. Saat terjepit seperti itulah, kita justru harus mempergunakan kesempatan berseru kepada Tuhan dan meminta tolong. Pertolongan Tuhan itu akan selalu datang tepat waktu. Saat kita menengok ke belakang, mungkin Bapak dan Ibu heran bagaimana Tuhan menolong Bapak dan Ibu keluar dari kekacauan, tekanan batin tadi. Hanya bersyukur kita yang bisa kita panjatkan, serta tekad untuk memasukkan namanya kepada sesama bahwa Tuhanlah yang dapat diandalkan untuk masalah apapun yang menimpa umatnya. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu dari kata Ibrani hesed, artinya anugerah Tuhan, artinya cinta kasih Tuhan padamu yang tidak punya batas diberikan padamu. Jadi kasih Tuhan itu akan terus berlimpah-limpah padamu. Tapi kasih Tuhan tidak boleh disalahgunakan. Kita harus justru mendisiplinkan hidup ini dengan kasih karunia Tuhan. Kita
Kita membutuhkan Tuhan bukan hanya ketika kita terdesak, bukan hanya pada saat kita tertindas, bukan pada saat kita terancam, bukan pada saat kita butuh pertolongan. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari pun kita harus melibatkan Tuhan. Katakan amin. Ingatlah juga bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan memungkinkan kita beralih dari Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan hal itu, dan Tuhan bisa mendisiplinkan. Amin. Waktu kesesakan dua hal, kau harus mempunyai pengertian yang benar tentang Tuhan, dan yang kedua, engkau bernyanyi bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Lihat, solusi dari Tuhan itu sangat praktis. Karena begitu praktisnya sehingga banyak orang tidak percaya. Kalau Bapak dan Ibu membuat syarat, bisa memenuhi syarat 1-5, dan itu berat. Kenapa kita tidak mau melakukan syarat dari Tuhan yang begitu sederhana? Dan jangan berubah. Harus tetap konsisten. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang konsisten itu akan mendapatkan sesuatu. Perhatikan konsistennya dalam hidupmu. Amin. Amin. Bersyukur terus dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari persiapkan anggur dan roti. Kita angkat dari situ. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Yesus. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Ya Yesusku. Tuhan kasih solusi hari ini hanya dua. Yang pertama, tetap miliki kebenaran yang benar
Tapi Tuhan terus mengasihimu, Tuhan terus menyayangimu, Tuhan terus menyambutmu. Seperti apapun latar belakang hidupmu, Tuhan tetap mengasihimu. Itulah kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Jangan pernah kau dengar, jangan pernah kau percaya kepada pengajaran-pengajaran bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak pernah menaruh sesuatu yang baik dalam hidup saya. Itu semua salah. Pengajaran yang benar tentang kasih karunia seperti anak bungsu. Kejahatan apa yang dia tidak lakukan, bahkan harta dihabiskan, pergaulan paling buruk, yang melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh mewakili sebenarnya perbuatan-perbuatan kita. Tapi pada saat si bungsu itu, dia ada di titik yang paling terendah. Bahkan waktu dia pergi kepada Tuhan yang punya ternak babi, dia meminta makanan babi, Tuhan itu pun tidak memberikan. Artinya di hadapan Tuhan itu babinya lebih berharga daripada orang yang meminta tadi. Saat itulah si bungsu, dia ingat bapaknya, dia ingat kasih karunia bapaknya, dia ingat perbuatan-perbuatan bapaknya, dia ingat bahwa bapaknya selalu menunggu. Dia pulang. Pada saat dia pulang, bapak menyambut tanpa menghakimi. Bapak menyambut memberikan jubah, bapak menyambut memberikan cincin, bapak menyambut memberikan sepatu, bahkan bapak menyambut domba diberikan, dipotong dan dipestakan. Itulah Tuhan yang kita kenal. Haleluya Tuhan. Yesusku, dan selalu bersyukur, bernyanyi buat Tuhan. Dalam kesesakan, bernyanyilah untuk Tuhan. Nyanyikan orangnya yang syukur untuk selama-lamanya. Amin. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sekali lagi katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu selamanya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sempurna. Waktu kau memakannya, tubuhmu yang tidak sehat, Tuhan sembuhkan hari ini. Penyakit apapun yang kau alami, mungkin secara medis tidak ada harapan, mungkin darahmu hari ini ada yang digerogoti, bahkan lama-kelamaan semakin lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kau memakan tubuh Kristus ini, maka tidak mungkin menjadi mungkin. Kau sembuh, kau sembuh, engkau sembuh. Dan Yesus datang sudah memberikan kesembuhan itu, dan kesembuhan musisat itu sudah kau terima hari ini. Apabila Bapak Ibu percaya, bersatu
engkau memakannya, tubuhmu menjadi sehat. Mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari semua angkat cawan agung lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita percaya bahwa darah Yesus adalah darah yang sempurna. Maka waktu engkau meminumnya, tubuhmu akan menjadi tubuh yang sempurna, darah yang sempurna. Karena darah Yesus masuk di dalam tubuhmu. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa darah Yesus ini menyempurnakan, bahkan menyembuhkan sakit penyakitmu, engkau minum, engkau percaya, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau minum. Silakan minum. Mari bersyukur lagi di hadapan-Nya. Amin. Diberkati semua mata pencarian mereka, diberkati semua perjalanan hidup mereka. Tuhan memberikan selalu progres